Selamat datang dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, marilah kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer di rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur kita ada di bulan yang baru. Kita sampai di bulan ini dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena Tuhan bersama kita, kita diberi kemenangan. Oleh Tuhan bersama kita ada kekuatan. Karena Tuhan bersama kita ada kelepasan, kelimpahan, kekuatan. Karena Tuhan bersama kita. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Allah kita. Ku
kita bersama GKJ. Katakan haleluya. Kita akan memuji Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. 1000 rasa. hadir di tempat ini dan saatnya kita meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Tinggikan namanya, agungkan Dia. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hidup kita juga untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya, untuk memberikan buah untuk Tuhan. Haleluya. Mari pujikan. Angkat suara saudara. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kiranya apa yang kami ucapkan, kami lakukan, bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah menyertai kami masuk dalam bulan yang keempat, bulan Paskah, bulan kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Kami siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu, mengambil benih-benih tersebut, baik mengganggu pikiran hati dan ada di ruangan ini, bersama kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari hati dan pikiran kami. Roh Tuhan menguasai ruangan ini dan kami tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan haleluya bersama dengan saya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekali lagi 2, 3, haleluya,
Haleluya berarti puji Tuhan. Juga selamat beribadah yang menyaksikan melalui tayangan YouTube Saudara Kecik GKJ Family. Tolong tekan subscribe. Di sana ada semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami ada di channel CIN 390 HD. Siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ya, saya bangga kalau ada anak-anak kami yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri, karena makin lama saingannya makin berat, ya. Sedangkan kapasitasnya ditambah tidak sesuai dengan yang mau masuk di sana. Dan puji nama Tuhan, tahun ini ada satu anak kami, mari maju ke depan, Maria Gavin Jessica. Dia diterima seleksi nasional masuk di sini, SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, karena dia juara di sekolahnya dan dia masuk di Fakultas Psikologi. Tepuk tangan saudara ya, tepuk tangan, luar biasa. Psikologi ini juga termasuk jurusan yang populer dan diminati, dan saudara lihat ya, maaf meskipun ayahnya seorang yang tunanetra dan tidak berkecupan seperti kami, seperti saudara, tetapi Tuhan memberkati kehidupannya. Karena anak ini dari kecil dia setia di gereja dan dia setia pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Gavin diterima tanpa tes. Kalau tahun lalu Rehuela diterima di bagian matematika ya, Rahel. Matematika, ya itu bikin kita mati-matian saudara ya. Ini diterima di psikologi, luar biasa, puji nama Tuhan. Dalam periode ini saya akan membahas firman Tuhan dengan judul Melewati Lembah Baka. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Melewati Lembah Baka. Kita akan memeriksa dari Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. 6 sampai 8 ini dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ayatnya berbeda. Saya menuliskan di bawah Mazmur itu, life is a journey, yang artinya hidup kita ini adalah perjalanan. Kalau saudara melewati perjalanan atau terlibat dalam suatu perjalanan, tidak semuanya jalan yang kita hadapi itu mulus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya jalan yang saudara hadapi itu datar. Bisa berkelok-kelok, bisa naik turun, ya. Dan yang ketiga, saudara bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Itu hal yang paling berbahaya kalau menurut saya. Salah satu dari sisi kami, Pak Pohok ini pernah bersaksi. Dia satu kali pernah naik sepeda motor, ya. Dan pas di sebelah ini ada trik. Sebagai distributor ban, dia tidak bisa lepas dari ban hidupnya. Terus ban, tidur aja muter saudara ya. Tempat tidur tuh muter seperti di ban itu. Dia kepingin tahu trik ini pakai ban apa, apakah pakai ban merek yang dia jual. Dia mendekati trik itu dilihat. Tetapi waktu di sebelahnya itu seperti ada suara. Dan saya yakin itu suara Roh Tuhan mengatakan, pergi, cepat, lewati. Ya. Dan dia gas motornya, dia ngebut, melewati trik itu, tidak lama ban trik itu meledak. Saya sudah cukup tua, cukup sering berkendaraan dan lebih senang naik motor sampai sekarang.
Saya belum pernah ngalami lihat kejadian ada ban trek itu pecah. Betul saudara ya? Ban trek itu besar sekali dan tebal, ini bisa pecah. Duar begitu. Kalau enggak Tuhan yang memberitahu, ya kena hembusannya itu bisa terlempar celaka. Nah itu hal-hal yang tidak terduga. Demikian juga dengan perjalanan hidup saudara. Yang pertama, tidak selalu perjalanan hidup saudara itu mulus dan enak. Yang kedua, tidak selalu jalannya itu datar gitu ya enak. Bisa berkelak-kelok, hidup saudara ini bisa naik, up and down. Dan yang ketiga yang paling berbahaya yang harus saudara perhatikan. Kita bisa menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Salah satu contoh hal yang tidak terduga ini adalah masalah COVID ini. Kita masih santai-santai di Wuhan, China, kita dengar sudah mulai ada COVID, kita masih nyantai kan? Di Wuhan itu sudah COVID-nya merajalela. Saya sama Andrew masih main di Transmall, di arena permainan. Debu kerja di sana waktu itu. Kelihatannya masih jauh, tidak lama 2 minggu kemudian sudah masuk Indonesia. Mari kita cari tahu apa ini melewati lembah Baka. Saya ajak saudara semua juga yang di rumah yang melihat, angkat saudara-saudara bacakan karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang memperkatakan firman kebenaran. Mazmur 84 ayat yang ke-6, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Kali ini saya akan mengajak saudara memeriksa dengan teliti kata demi kata dan ayat demi ayat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata terakhir itu pasti yang menarik kita, karena jarang kita katakan ziarah. Dan pakai Z, bahasa Indonesia kan jarang Z begitu. Kalau kita mendengar kata ziarah, seringkali konotasi pikiran kita itu lalu ziarah itu ke kuburan. Betul kan saudara ya? Mau kemana? Mau ziarah. Nah itu konotasinya biasanya sesuatu yang agak horor. Ke kuburan. Entah berziarah kepada orang tuanya atau anaknya atau pasangannya yang meninggal. Tetapi perhatikan, saya ingin memberitahu saudara dalam bahasa Inggris, King James mengatakan, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them. Nah ini ada perbedaan. Saudara yang sekarang membawa Alkitab konvensional, tulis di sebelah ayat yang ke-6 itu. Ya, kalau misalnya tadi mengatakan yang berhasrat mengadakan ziarah, maka dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, mengatakan in whose heart are the ways of them. Artinya apa? Yang hatinya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Beda banget. Yang berhasrat mengadakan ziarah, dalam bahasa Inggrisnya mengatakan yang hatinya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara tulis saja di Alkitab saudara yang konvensional itu, ya Alkitab saya itu banyak tulisan-tulisan. Alkitab kalau bersih artinya jarang dibaca. Kasih tanda hal-hal, kalau saudara pembacaan Alkitab setiap hari, garis atau di warna. Tulis, yang hatinya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kata berbahagialah, ya kita perhatikan ini. Kata awalnya berbahagialah. Itu dari kata Ibrani eser, yang artinya diberkatilah.
Saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tetapi saya katakan kali ini, dalam hidup ini, saudara memang perlu yang namanya berkat Tuhan. Yang yakin katakan amin. Kurang yakin, yang sana saya mau dengar suaranya. Katakan amin. Nah begitu dong. Kita perlu yang namanya berkat Tuhan. Seorang kalau mau menjadi juara dalam suatu perlombaan. Minggu lalu ada lomba F1 di Arab Saudi, ya. Dan di sana presenternya berkata, supaya sudah tahu saja, ada satu rekan tim, Alonso dan Ocon. Alonso ini legenda karena dia sudah jadi juara dunia, saya lupa 2 kali atau Ocon ini istilahnya ya baru 3-4 tahun. Waktu Esteban Ocon ini rekan satu tim jadi juara dengan sportif, Alonso ini mendatangi dan memberikan ucapan selamat. Komentatornya berkata, untuk menjadi juara satu lomba saja, bukan hanya dibutuhkan mesin yang cepat, mobil yang bagus, skill yang hebat, tetapi dibutuhkan yang namanya keberuntungan. Kita ganti dalam konotasi kita orang Kristen, kata keberuntungan itu kita ganti dengan pertolongan Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita bekerja susah payah, kalau Tuhan tidak buka pintu berkat buat kita, kita tidak akan mencapai yang namanya sukses. Amin. Jadi memang dalam perjalanan hidup ini kita perlu yang namanya berkat Tuhan. Jadi saudara kita sudah lihat ya, siarah itu sudah ada artinya jalan mengikuti jalan Tuhan. Berbahagialah diganti dengan diberkatilah. Nah saya ingin mengajak saudara, karena bahasa Indonesia di Alkitab sudah dituliskan ziarah, maka saya juga memeriksa kata ziarah itu. Bukannya dari bahasa asli dan bahasa Inggris, tetapi juga dalam bahasa Alkitab yang saudara baca. Kata ziarah itu berasal dari kata Ibrani ma'alah, yang artinya jalan ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua artinya mendaki. Ziarah itu berarti jalan ke tempat yang lebih tinggi atau mendaki. Sudah bisa lihat dari gambar tersebut. Sekarang bicara soal jasmani saja. Kenapa orang cari sekolah yang bagus? Ingin masuk perguruan tinggi negeri, supaya kalau lulus, kans kerja diterima itu lebih besar. Seandainya saya seorang HRD perusahaan, saya pasti lebih memilih lulusan-lulusan PTN lebih dahulu. Kemudian dilihat IPK-nya. Kemudian sudah diterima bekerja. Kita berharap kita bekerja ini mengalami peningkatan. Hanya beda gaji 50.000 atau 100.000, pembantu kita tuh udah keluar saudara, pindah kemana? Pindah ke tetangga. Hanya diiming-iming gaji lebih tinggi 100.000 udah keluar dia. Karena orang ingin meningkat dalam hidupnya. Kemarin saya dengar di televisi, harga-harga kebutuhan pokok sudah naik. Sapi, daging sapi yang 120.000 per kilo sudah 150.000. Ayam sudah naik 10.000 per kilo. Saya mau tanya, betul Bu Is? Naik? Betul. Bu Neni? Betul. Oh Bu Neni enggak jawab, dia punya peternakan ayam saudara ya. Atau ayamnya tetangga. Naik. Akibat
kenaikan PPN 1% ini, barang-barang naik bukan 1%, bukan. Dia bisa naik hampir 10%, betul loh. Tidak 1%, hampir 10%. Kita juga ingin gaji kita naik, betul kan saudara? Saudara kerja sekian tahun, tidak naik-naik gajinya, tempat kerjanya dibakar malam-malam, protes sama bosnya. Saudara ingin mengalami peningkatan dalam hidup saudara. Sekarang bicara soal rohani, perhatikan. Bahwa dalam tubuh kita ini ada dua unsur, tubuh jasmani dan tubuh rohani. Apakah tubuh rohani saudara ini juga mengalami peningkatan yang disebut dengan kerohanian saudara? Kalau dulu sebelum COVID, saudara kersel rajin. Sekarang kerselnya kembang kempis. Yang penting kerja dulu, cari duit. Kan Pak John bilang peningkatan dalam jasmani. Ingat loh saudara, kalau saudara lebih mementingkan tubuh jasmani saudara, nanti saudara akan berakhir dalam kebinasaan. Terserah, kamu mau ke gereja sekian puluh tahun, berapa lama, tidak ada masalah. Tuhan tidak memperhitungkan hal tersebut. Kalau saudara tidak menghidupi firman yang saudara dengar atau saudara baca, semua itu sia-sia. Tapi kalau saudara belajar menghidupi, karena yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan, dan itu yang membuat kerohanian kita bisa naik. Kalau sudah membaca, mendengar, melakukan, yang terakhir adalah terlibat dalam pelayanan. Saya sedang menyusun khotbah tentang Jumat Agung, dan nanti di sana akan saya bahas sedikit soal pelayanan. Lihat kerohanian saudara. Dari 10 tahun lalu jadi anggota baru, ikut kelas SMS, SPI, sampai sekarang saudara perpuluhan tidak pernah ngasih. Saya mendengarkan sebuah khotbah pendeta besar minggu ini, karena saya mengikuti seminar di GBI, itu ada seminar pemuritan. Ya, saya bukan orang GBI tapi saya bisa masuk, saya daftar dan nanti akan saya dapat bukunya. Dia adalah ketua komselnya pendeta Niko. Dia ketua departemen pemuritan GBI. Saudara mau tahu berapa ketua komselnya Pak Niko? 7.700. Pemimpin komselnya 7.700. Kalikan 10 bisa satu komsel, 77.000 anggotanya. Dia berkata, kalau anggota saya, anggota komsel saya tidak pernah memberikan persepuluhan, saya akan bertanya kenapa? Karena saudara mau dapat berkat, saya mengajar di kelas SMS, di Dulos Camp juga. Saya menikmati hidup yang berkelimpahan. Kuncinya cuma satu, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di situ saudara pasti diberkati. Berani katakan amin? Saudara yang membuktikan sendiri, bukan saya. Dan saya melihat orang-orang yang setia memberikan, pelan tapi pasti hidupnya akan naik. Itu menandakan kerohaniannya naik, jasmaninya juga naik. Dan naik dan mendaki itu perlu kekuatan ekstra. Kalau kita jalan saja, ya kalau saudara pergi ke luar negeri atau di airport di Bali, ini kan cukup besar. Jalan itu jauh ya, betul ya. Airport di Semarang itu baru, saya waktu ke sana, waktu sepupu saya meninggal, masih baru kira-kira 1-2 minggu. Airportnya lenggang, gede sekali, dari kita turun pesawat sampai keluar jalan ini jauh, capek. Di Bali kan juga begitu, agak jauh. Kalau di luar negeri lebih gede-gede lagi. Jalan yang datar, yang ada AC-nya enak, ada karpetnya aja kita capek. Apalagi kalau saudara naik dan mendaki. Saya sih enggak pernah naik gunung saudara ya. Saudara yang punya pengalaman mendaki gunung.
tentu minta ampun dah. Supaya kita berhasil bisa naik dan mendaki, maka kita perlu kekuatan ekstra. Katakan bersama dengan saya, kekuatan ekstra, 2, 3. Kekuatan ekstra itu datangnya dari Tuhan, haleluya. Bukan dari diri kita, bukan dari vitamin, bukan dari uang, bukan dari kepandaian, bukan dari pengalaman. Ingat, tapi berasal dari Tuhan. Itu seperti turbo, mesin turbo. Saudara kan tahu, Daihatsu, Toyota keluarkan mobil Raise itu ya, Rocky Raise. Ada beda antara yang turbo dan tidak turbo. Tidak turbo 1200 cc, turbo 1000 cc. Kalau enggak salah yang tidak turbo hanya keluarkan tenaga kuda, kalau enggak salah 72 atau 75 horsepower. Tetapi kalau yang turbo meskipun cc-nya lebih kecil 1000 cc, dia keluarkan 115 horsepower. cc-nya lebih kecil tapi karena turbo, daya dorongnya lebih gede. Tidak peduli saudara kaya, miskin, pandai, bodoh. Kalau ada kekuatan ekstra dari Tuhan, saudara ini haleluya. Dan saat menjalani jalan Tuhan itu, kenapa saya tulis jalan Tuhan? Kan di depan kan kita sudah periksa ya. Kalau sudah catat ya di catatan tuh ada jalan Tuhan kan, yang berhasrat mengikuti jalan-jalanmu. Tidak selamanya mulus. Saudara menjadi orang Kristen, berpindah dari agama yang lain, tidak berarti langsung diberkati, langsung sukses, langsung kaya. Tidak jarang saya mendengar anggota-anggota saya yang beralih dari agama yang lain mengatakan, saya lebih enakan agama saya yang dulu, balik saja yang dulu, dan ada yang kembali. Yang kedua, tantangan tuh malah lebih banyak. Karena apa? Naik dan mendaki. Jalan Tuhan itu naik dan mendaki, tidak datar-datar, enak-enak saja. Mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, itu sulit. Tantangan tuh makin besar. Iblis semakin berusaha ingin menjatuhkan saudara. Kalau saudara naik ke tempat yang lebih tinggi, gaya gravitasinya kan lebih tinggi. Betul kan? Saya di tangga sini jatuh dibandingkan dengan di atas, jatuh dibandingkan dari sana, jatuh. Beda kan cederanya? Betul saudara? Makin tinggi gaya gravitasinya makin besar. Apa gaya gravitasi itu? Gangguan iblis. Kita naik dan mendaki, gaya gravitasi. Iblis itu penguasa udara loh. Kuasa-kuasa di udara dia menguasai. Mau tahu contohnya? Mandalika. 2 minggu lalu. Apa Mandalika Pak? Itu jauh di Australia sana loh saudara. Hujan. Ya, saya sudah berdoa, Tuhan gimana nih saya mau nonton Mandalika tapi ada LCC. CG, Champion Gathering malah lebih berat CG. Untung Bu Silvi datang bilang, ditunda, hujan. Alhamdulillah. Tapi saya tidak melihat, saya melihat rekamannya. Ada seorang yang nari-nari, betul saudara? Sudah melihat itu? Lihat lewat radio. Sampai Fabio Quartararo juara dunia tahun lalu tuh ikut-ikut dia, gini ikut-ikut. Karena dia merasa pembalap-pembalap itu keluar dari padoknya. Padok itu apa? Untuk make up itu loh saudara ya. Keluar dari padok ngelihat. Mereka belum pernah lihat. Saya mau tanya, hujannya berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak?
Doici enggak ngelihat, mereka lihat lewat radio soalnya. Sana tuh pendukungnya Bali United. Berhenti. Coba seandainya Pak Daniel yang keluar. Tambah deres kata. Iblis menguasa. Firman Tuhan mengatakan penguasa jahat di udara. Saudara makin tinggi, tariknya untuk supaya jatuh. Makin besar. Tantangannya bukan lagi double, malah triple. Jangan saudara pikir menjadi orang Kristen itu selamanya mulus enak. Loh ini dengerin dulu. Jadi kalau boleh saya simpulkan saudara. Ayat yang ke-6 ini berbunyi demikian. Mari kita baca bersama yang di bawah. Angkat saudara-saudara. 2, 3. Diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hatinya berhasrat mengikuti jalan-jalan Tuhan, naik dan mendaki. Amin. Saya sarankan saudara yang tidak membawa Alkitab hari ini, dengar rekaman YouTube-nya, di bagian ini saudara pause, saudara catat di sebelah Alkitab saudara. Oke? Siapa tahu ayatnya ayat emas yang akan saudara terima dalam ayat tutup tahun, bisa jadi kan? Diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hatinya berhasrat mengikuti jalan-jalan Tuhan, naik dan mendaki. Ya, jadi sudah jelas untuk ayat yang ke-6 ini ada perbedaan yang besar dengan Alkitab saudara. Sekarang saya tanya, Pak, jalan Tuhan itu apa, Pak? Ya betul, pertanyaan yang betul kan. Di sini kan cuma dikatakan yang hatinya berhasrat mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Ini agak kecil, tapi saya yakin mata saudara lebih tajam dari mata saya. Mari kita baca nih bersama Filipi 2 ayat yang ke-5. Coba lihat di depan ya, Filipi 2 ayat yang ke-5. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Artinya jalan Tuhan itu karakter kita sama dengan karakter Tuhan. Bicara soal karakter enggak usah jauh-jauh dah, 2 hal saja. Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. 2 saja. Bolehkah saudara melihat ke dalam pribadi saudara masing-masing sekarang, yang di rumah juga yang melihat ini? Apakah engkau seorang yang lemah lembut dan rendah hati? Sombong itu bukan hanya porsinya orang kaya, bukan. Justru orang yang lebih miskin itu lebih sombong, itu anehnya. Ya, orang yang lebih tidak punya itu lebih sombong. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai, bolak-balik saya ngomong gitu. Tetapi mudah diberitahu, mudah menerima saran. Kalau saran yang dengar dari telinga saudara dari orang untuk masalah-masalah jasmani saja, saudara tidak mau dengar, mau bicara soal firman Tuhan, aduh. Mau contoh? Nanti saudara sakit hati kalau saya kasih contoh. Yang gampang saja loh. Yang urusan yang sepele, ke gereja saja yang sepele. Itu saja saudara tidak mau terima. Saudara dengar tapi tidak lakukan, itu sama dengan saudara tidak mendengar.
Apalagi bicara soal praktek firman Tuhan melewati lembah Baka dan lain sebagainya. Aduh, pantes. Saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun, karakter saudara bukan makin baik. Saudara ke gereja, beribadah, tapi pada dasarnya saudara sedang mengikuti jalan setan. Masa saudara tidak kenal? Teman-temanmu kan banyak yang begitu. Ada beberapa kan? Sudah jadi LCC, sudah luar biasa, pelayanan ini itu doa luar biasa. Dikit-dikit keluar dari gereja, mau keluar dari gereja. Saya pernah ngomong dalam beberapa periode lalu, kalau ada orang yang berkata saya mau keluar dari gereja, saya akan berkata keluar saja. Artinya orang itu hatinya sudah tidak di gereja lagi, untuk apa? Bila perlu kita dorong dia, supaya dia ke agama yang lain. Kerasnya kalau dikasih tahu, aduh minta ampun. Itu jalan Tuhan yang saudara ikuti. Jangan-jangan saudara ini orang Kristen, datang ke gereja, tetapi saudara sedang mengikuti jalan setan. Dan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maksudnya bukan di atasnya genteng ini, genteng bocor dan sebagainya. Tapi memikirkan fokus kepada kerajaan 1000 tahun damai, itu tujuan goal saya yang terakhir. Haleluya. Dan perasaan. Saya mungkin tidak perlu terangkan ya, karena saudara pasti lebih mengerti. Jadi jalan Tuhan itu karakter, pikiran, dan perasaan Tuhan. Itu yang harus kita ikuti. Maka saudara akan diberkati. Lihat ya ayat itu. Saudara akan diberkati. Jangan cuma mau dapat berkatnya, tapi hal itu enggak saudara lakukan. Tidak bisa. Berkatnya akan datang kalau hati saudara punya keinginan supaya aku mengikuti, punya karakter, pikiran, dan perasaan seperti Kristus. Percaya saya, karena firman Tuhan yang mengatakan saudara akan diberkati dalam hidup ini. Ayat 7. Mari kita baca bersama yang di rumah, yang melihat melalui online ini juga membaca. Ayat 7. 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Saudara baca sendiri. 2, 3. Amin. Kata apabila ini sama dengan seandainya. Jadi seandainya saya melintasi lembah Baka. Baka ini apa? Baka ini menunjuk kepada sebuah tanaman di Israel yang disebut dengan balsam. Daunnya berduri. Dan yang aneh dari tanaman baka atau balsam ini, kalau ada angin yang bertiup, maka dia akan keluarkan suara. Lupa, daun bisa keluarkan suara. Lo jangan saudara tidak pernah lihat tayangan orang bisa menghasilkan nada dari daun yang dipelintir, betul ya? Atau dia tiup daun. Berbagai macam nada dari daun. Nah, kalau tanaman balsam ini
kena angin, maka keluar suara seperti orang nangis. Ya, kalau ada angin bertiup melewati pohon-pohon balsam ini, suaranya tuh seperti orang yang menangis. Jadi ini menyayat hati. Lembah Baka itu artinya lembah air mata. Lembah yang penuh tangisan. Mungkin saudara sekarang yang melihat juga tayangan ini, saat ini ada di lembah Baka itu. Tetapi waspada, seperti nanti saya katakan di awal, hal yang ketiga, dalam perjalanan hidup ini yang paling bahaya kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Ada satu kesaksian contoh waktu keluarga Gani Hendra lagi jalan-jalan enak-enak ke Hong Kong. Anaknya yang paling besar nih kecepit sama pintu jarinya. Negaranya orang, gak ngerti mesti kemana. Waktu itu bapaknya bawa ke rumah sakit, mamanya jaga kedua anaknya di hotel. Mamanya khawatir, pasti dia juga nangis. Papanya juga lihat anaknya kecepit pintu, waduh. Maunya jalan-jalan enak-enak. Nah, ini hal yang tidak terduga. Di depan saudara mungkin seminggu, sebulan lagi, saudara akan lewat itu lembah Baka. Tidak ada orang yang tidak melewati lembah Baka. Itu berita yang kurang sedap. Tetapi saya harus sampaikan, dalam hidup ini kita tidak bisa selalu ketawa-ketawa terus, saudara. Kalau ketawa-ketawa terus itu gila namanya. Anggukkan kepala jika sudah setuju dengan perkataan saya. Ada saat-saat sudah melewati lembah Baka, kerjaan di stop, gaji separuh, mau lamar kerja sulit. Memang airport sudah dibuka, penerbangan asing sudah masuk, tetapi yang masuk ini sangat sedikit. Untuk pulih itu gak bisa secepat yang saudara pikirkan. China masih belum membolehkan penduduknya keluar negeri. Sedangkan China ini negara dengan penduduk terbesar, 1 miliar lebih. Dan mereka punya uang yang banyak. Waktu sedang lewati lembah air mata, di mana saudara terus-menerus banyak menangis dalam kehidupanmu, bagaimana? Apakah saudara mati di lembah Baka itu? Anehnya firman Tuhan ini menulis, lembah Baka, lembah air mata itu akan berubah menjadi tempat yang bermata air. Ya. Apabila melintasi lembah Baka, seandainya mereka itu nama saudara membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kenapa bisa ada tempat bisa berubah? Karena ada kekuatan dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan. Jadi meskipun saudara sedang melewati lembah Baka atau nantinya akan melewati lembah air mata, saudara tidak akan terus terpuruk, tidak akan terus mengasihani diri. Kalau ada penyertaan Tuhan, malah melewati lembah Baka itu jadi tempat yang bermata air. Kalau saudara yakin katakan haleluya, haleluya. Covid ini bukan menjatuhkan saudara, pandemi Covid ini justru ini membuat saudara punya lahan baru, tempat baru, tempat pekerjaan yang baru, tempat usaha yang baru. Yang dulunya masalah-masalah banyak sekarang jadi bermata air. Saudara, saya paling senang melihat Discovery Channel Dunia Binatang. Selalu dikatakan, kalau sudah mulai datang titik hujan, lalu masuk dalam musim hujan, semuanya berubah. Yang tadinya dataran yang tandus, kering. Ya, binatang-binatang sembunyi. Begitu ada hujan, hijau.
ada turun berkat. Berkat Tuhan ada kalau saudara bersama dengan Tuhan. Saya sedang tidak mendongeng loh. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara meyakini, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Itulah perlunya firman Tuhan. Bukan hanya saudara dengar, tapi saudara mengalami yang saudara dengar kalau saudara melakukan. Kalau ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, saudara lewat lembah air mata. Di situ memang ada air mata, tetapi di situ saudara menemukan mata air yang baru karena Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Amsal 15 ayat 15 tolong dibacakan. Amsal 15 ayat yang ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Amin. Coba lihat. Hari orang yang berkesusahan buruk semuanya. Kita diajarkan semua hari itu baik. Karena Allah menciptakan setiap hari itu baik. Haleluya. Tidak ada hari yang buruk, tetapi kalau orang susah, harinya itu buruk semuanya. Senin apes, Selasa apes, Rabu apem. Apem itu apes yang berlebihan. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Maksudnya ini bukan pesta-pesta tok. Kalau saudara hatinya gembira, berkali-kali saya katakan di depan saudara ini cuma nasi yang anget panas, telur, sambal, kerupuk, kecap. Wah, nikmat saudara. Kalau hatinya senang. Pernah ngalami seperti itu? Atau sebaliknya, di depan saudara ini ada udang, lobster, serigala, daging gajah. Tapi, waduh hatinya. Makan ini rasanya, sudah suruh pembantu aja makan. Kasihkan sama peliharaannya. Ya kan? Betul kan? Sudah lapar, hatinya gembira, aduh makan tuh. Apalagi kalau di depan saudara ini udang, lobster, hatinya senang. Waduh jangan lupa ajak saya saudara. Jadi ayat yang ke-7 ini kalau saya boleh katakan, coba saya lihat. Seandainya melintasi lembah air mata, sekarang ganti dengan nama saudara. John membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bukan Tuhan, saudara. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Justru di lembah Baka itu saudara akan menemukan berkat Tuhan. Saudara mungkin tidak percaya, tapi tanya ada beberapa orang di tempat ini, anggota-anggota kami. Justru di saat COVID, penghasilannya meningkat, usahanya maju, karena dia beralih usahanya. Ayo kita baca bersama. Kalau ganti dengan nama saudara, ganti nama saudara ya. Ganti nama saudara masing-masing. Ayat 7, 2, 3. Seandainya melintasi lembah air mata, membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Yang semangat sedikit. Haleluya. Yang sana lagi kurang. Yang sana tadi mesti dikasih makan aja pulangnya. Nanti tak tukar, minggu depannya duduk sana pindah duduk sini ya. Hati-hati di sana saudara. Coba tolek ke kiri. Jangan-jangan masih ada gondoruo. Nah itu dia yang ketawa itu. Ayat 8 terakhir.
Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kalau saudara periksa dengan teliti, saudara akan menemukan berkat-berkat dan keanehan-keanehan. Mana ada orang yang jalan, apalagi ayat yang ke-6 kan naik dan mendaki. Makin lama makin kuat, enggak ada. Life is a journey, jalan makin lama makin kuat, itu artinya umur nambah tapi makin lama makin kuat, mana ada. Kalau masih umur 20, 25, 30, daki gunung it's okay. Kalau sudah umur 50, 60 daki gunung, saudara digendong. Betul kan? Iya, baca Kaleb. Bukan Kaleb anaknya Pak Robi. Dia sudah umur 80, dia bilang, kekuatanku masih sama seperti 40 tahun lalu. Loh. Saudara makin lama, makin tua, saudara makin kuat. Kenapa? Firman Tuhan menulis, manusia jasmani, kemah kediaman tubuh saudara ini boleh makin melemah, tetapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Makin lama makin kuat. Saya ingat menjelang mami saya meninggal, HB-nya cuma 4. Dia masih khotbah. Dia duduk khotbahnya. Saya tukang baca Alkitab di balik piano. Lagi tengah khotbah dia jatuh, pingsan. Ya. Tapi minggu depan dia tetap khotbah. Dia menghasilkan orang seperti saya. Saudara juga harus menghasilkan generasi penerus yang lebih tangguh dari saudara. Di sana nggak ada orang tua rasanya, nggak ada yang bilang amin. Saudara mesti menghasilkan generasi penerus yang lebih tangguh dari saudara. Nggak apa-apa. Memang nature-nya manusia makin lama makin lemah. Tapi sebaliknya, bolak-balik saya ngomong, manusia jasmani makin lemah, manusia rohaninya nih makin kuat, makin kuat. Amin. Makin kuat. Naik, mendaki, makin kuat. Saudara berjalan, mengarungi kehidupan ini, makin tahun, makin kuat, tidak makin menghilang dari peredaran. Haleluya. 2020 diberkati Tuhan, enak, belum ada COVID, datang COVID bulan Maret. 2021 jatuh, 2022 jatuh, 2024 hilang. Saudara itu punya Bapak yang luar biasa. Ya, itu saja. Kalau saudara ini jatuh, berarti bapakmu itu bukan Tuhan Yesus. Kan firman Tuhan mengatakan, cuma ada 2 bapa. Cuma ada 2 saja. Bapakmu Tuhan Yesus atau bapakmu setan. Nah itu dia. Sion.
Sion ini awalnya ini benteng kuno. Benteng kuno orang Yebus. Waktu itu orang Israel mau merebut Yerusalem, itu ada benteng kuno. Yerusalem waktu itu dikuasai oleh orang Yebus. Direbut sama Daud, dikalahkan. Diganti menjadi kota Daud. Ya, jadi Sion ini asal mulanya benteng kuno orang Yebus, ini gambarnya di Yerusalem, tapi direbut oleh Daud dan dirubah menjadi kota Daud. Daud ini begitu luar biasa di hadapan Tuhan, saudara ya. Dan banyak ditulis di dalam Alkitab, di mana Sion secara rohani ini menunjuk kepada apa? Yerusalem baru. Coba kita dengarkan pembacaan Ibrani 12:22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Lihat ya, Bukit Sion itu adalah kota Allah yang hidup. Apa itu? Yerusalem sorgawi. Yerusalem sorgawi itu adalah Yerusalem baru. Fokus kepada garis akhir. Kalau kita lihat lagi ayat yang ke sini. Saudara berjalan makin lama makin kuat. Life is a journey, makin lama saudara makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Kapan itu? Nanti. Yerusalem baru. Saudara tembus enggak? Kerajaan 1000 tahun damai tembus enggak? Ini fokus saudara harus ke sana. Harus kepada Yerusalem baru. Kalau saudara terus-menerus melihat masalah saudara, terus-menerus terpuruk di lembah baka, iman saudara itu makin lama akan makin lemah. Iman ini bisa bertumbuh, bisa mati. Oh itu udah jelas toh. Kenapa? Karena iman itu mulai dari benih iman. Benih itu bisa tumbuh, bisa mati. Pohon saja bisa tumbuh, ada pohon yang bisa mati, banyak toh. Saya kasih gambar saudara, lihat ini semut. Binatang yang kecil dan tidak kita anggap. Saudara masih tahu bahwa semut itu bisa mengangkat beban 5 kali lebih berat dari tubuhnya. Jadi katakanlah saudara ini 60 kilo, saudara ini bisa angkat 300 kilo, mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Saya juga sering lihat kalau ada lomba angkat besi, weightlifting, enggak ada 60 kilo bisa angkat 300 kilo. Kalau total clean and jerk sama snatch digabung, iya. Tapi kalau satu saja enggak bisa. Paling top 200 kilo itu adalah rekor dunia. Ini bisa 5 kali berat tubuhnya semut. Dan dia bisa menarik barang 20 kali berat tubuhnya. Saudara percaya? Saya sering melihat cicak yang jatuh mati, cicak, ya, itu bisa ditarik semut rame-rame. Mungkin semutnya enggak sampai 100 loh. Narik, nanti enggak lama besok udah hilang cicaknya. Bukan digigiti dagingnya satu-satu, bukan. Ditarik satu cicak. Saudara pernah lihat itu di rumah? Atau di rumah saudara enggak ada semut? Ya, adanya kalajengking. Semut. Makanya firman Tuhan mengatakan belajarlah kepada, nah itu. Tidak ada firman Tuhan mengatakan belajarlah kepada kalajengking, tidak ada. Ada sesuatu yang menarik dari semut, ya itu dia. Makanya saya kasih gambar semut. Saudara ini lebih besar dari semut, lebih berharga dari semut. Amin? Amin? Kalau saudara tidak bisa mengangkat beban 5 kali tubuh saudara,
berarti Tuhan gak ada bersama dengan saudara. Kalau saudara tidak bisa menarik masalahmu yang 20 kali lebih berat dari berat tubuhmu, Tuhan tidak bersama dengan engkau. Karena kalau ada Tuhan bersama dengan saudara, Dia kekuatan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kaum pria yang menghadapi hidup ini dengan berat, katakan, dengan yakin keluarkan dari hati saudara,
kami tahu Tuhan, yang terutama dan utama hidup ini adalah mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Bapa, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami berhati bijaksana, mengerti kehendak dan rencana-Mu Bapa dan kehidupan kami. Bapa, tuntun kami Bapa, karena kami tak mampu berjalan sendiri. Roh Kudus mampukan kami, agar kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kondisi semakin sulit Bapa, tapi kami percaya Allah yang kami sembah dalam nama Yesus sanggup akan memenuhi semua kebutuhan kami Bapa. Bahkan Kau akan mampu mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Beban kami pun akan Kau ubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Bapa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai kehidupannya lebih luar biasa, menjadi kekuatan bagi kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupan mereka. Mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya Tuhan memelihara kehidupanmu. Kalau ada yang sakit mendengarkan ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kuasa kesembuhan menjamah dimanapun engkau berada. Roh Tuhan bekerja. Terima kasih. Yang kekurangan Tuhan memberkati. Yang dalam masalah, dalam lembah baka Tuhan menolong. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami yakin bulan demi bulan perekonomian kami membaik. Pulau Bali perekonomiannya membaik. Covid berlalu dari Indonesia, dari Bali. Dan kami yakin kuasa Tuhan juga ada dalam kehidupan kami. Supaya kami bergerak memenangkan jiwa-jiwa yang perlu untuk diselamatkan. Terima kasih, pulanglah kembali ke tempat kediamanmu, ke tempat kau berusaha, ke tempat kau beraktivitas dengan bawa perlindungan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer di rekening berikut ini.
Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Dan bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.